warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Senang bisa bertemu lagi dengan kalian di mata kuliah Introduction to Journalism and Online Journalism. Sebelum kita kuliah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita adakan, kita laksanakan, kita lakukan di petang ini berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, dan yang lebih penting adalah kita mendapatkan apa yang kita harapkan, yakni ilmu yang bermanfaat, yang semoga bisa menjadi bekal kita. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, sebelum saya mulai perkuliahan ini, kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Belum? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, yang belum absen ini ada 4 orang ini, Apo, Indi, Agung, sama Tita ini. Kenapa ini kok belum absen? Masih sibuk nyerap sapi mungkin, Pak. Bentar, Pak, nulis ini, Pak. Ya, Gung. Sebelum saya lanjutkan, saya mau buka diskusi ke kalian, wacana ke kalian. Ini pertemuan, tinggal 2 pertemuan ya, hari ini dan pekan depan ya. Pekan depan itu adalah pertemuan terakhir, setelah itu kalian UAS. Menurut kalian, adakah usulan UAS-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa, Pak. Kapan, Pak? Apa, Ham? Ilham dalam bentuk apa? Komentar mesti logis. Ilham. Ayo Ilham, keluarkan pendapat. Ilham sudah sembuh lah. Untuk Tita belum masuk ini berarti. Tita Ilham ada. sudah sembuh dah. Loh, Ilham nyeluduk tapi saya minta ngulangi nggak muncul lagi nih. Ya. Iya, bohongan itu, Pak. Bohong Ilham, Pak. Ya. Licik, Pak. Licik, Pak. Apa Dit? Panas yang balik kondit. Enggak, Pak Yusuf mau mencari saya. Iya, Ta. Kamu kok belum absen loh, Ta? Sudah absen, Pak. Lupa. Maaf, Pak. Sudah absen tak lupa ya, kok mesti campur-campur. Sudah absen. Tas absen lagi, Mas. Kon wis kok. Oke. Sudah absen tapi lupa. Kalau memang nggak ada usulan, bentuk UAS-nya seperti ini, ya. Jadi saya sudah beri waktu ini, ya. Sudah beri waktu, berarti mulai sekarang sudah saya keluarkan. Tapi nanti secara resmi nanti UAS-nya saya sampaikan di pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir. Sekarang akan saya sampaikan dulu, ya. Ya ini gini. Tujuan dari mata kuliah ini adalah kalian pintar menulis berita, ya, menulis jurnalistik, ya. Bahan atau kampanyenya adalah hasil dari jurnalistik adalah berita, ya. Terus kemudian ada lanjutannya adalah online journalism, ya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya berikan tugas, ya, ini adalah kalian membuat blog, ya. Itu berarti sudah ada modalnya, ya. Jadi tugas kalian, saya minta kalian seakan-akan membuat portal berita, ya. Sumbernya apa? Ya, bahannya atau medianya kalian sudah bikin yang kemarin itu, yang blog yang sudah saya minta kalian bikin, ya. Bahannya apa? Bahannya adalah yang sudah saya tugaskan ke kalian, ya. Ada pembuatan feature, ada pembuatan televisi, ada pembuatan
foto-foto dan macam-macam ya. Lah, tugas kalian adalah yang tugas-tugas yang dulu itu kalian masukkan ya, masukkan apa yang kemarin itu masukkan, apapun karya kalian masukkan ya di situ. Berarti ada banyak sebenarnya. Jadi kalau anggap saja portal beritanya di dalam portal berita kalian sudah banyak karena sudah tugas-tugas. Saya yakin kalian belum memasukkan, padahal maksud saya setiap tugas itu kalian masukkan di dalam blog yang sudah kalian bikin ya. Nah, itu tentu masih kurang ya. Nah, kekurangannya saya minta kalian melengkapin ya. Jadi minimal 20 ya. Jadi 20 entry total ya. Kalau nggak salah tugas kalian itu ada berapa ya? Sebentar. Tugas kalian itu ada berapa itu? Sebentar, saya lihat. Juga ya, Pak. Lebih kayaknya. Oh ya, 7 ya. Berarti ada 7 minimal ya. Ada 7 postingan yang dimasukkan di blog kalian. Misalnya foto ya, jurnalistik foto. Padahal kemarin saya minta 3. Berarti sudah ada 3 postingan ya. Kemudian ada berita televisi. Kalian bikin kemarin berapa? 1 ya. Siapa yang tanya tadi? Mohon maaf. Saya, Pak. Ya, Mas. Itu kan salah satunya yang video. Itu tinggal masukkan atau gimana? Tinggal dimasukkan. Oh, tinggal masukkan aja. Ya. Jadi apa yang kalian bikin, kalian masukkan ya. Saya nggak tahu dapatnya berapa. Bisa, yang jelas mungkin kurang dari 20 ya. Contoh sebenarnya foto berita saya minta kalian minimal 3, tapi siapa tahu mungkin kalian bikin 5 atau bikin 10 misalnya. Berarti 3 itu berarti sudah 3 postingan ya, anggap saja 3 postingan. Belum yang berita TV, kalian bikin 1 kalau nggak salah, atau yang lain ya, mencari kesalahan berita atau menulis feature ya. Nah, seperti ini kalian tambahkan ya dengan apa yang saya ajarkan ke kalian lengkapin, entah ada yang mungkin berita televisi atau mungkin menulis feature atau menulis berita foto atau mungkin berita-berita yang kemarin saya minta ya, tentang peristiwa apa saja yang terkait dengan kalian yang terakhir-terakhir yang kalian alamin misalnya ya. Jadi 20 ya. Itu nanti saya cek blognya kalian, hasilnya tentu kalau semakin bagus, anggap saja ya, tentu ya nggak bisa seperti itu. Kayak misalnya detik.com ada fotonya, ada videonya, ada feature-nya, ada beritanya, dan ada macam-macam ya, seperti itu ya. Jadi kekurangannya kalian tambahin sebagai WS ya. Tapi kalau misalnya kalian merasa bahwa tugas kalian kemarin kurang bagus, kalian mau bikin lagi ya terserah. Pokoknya ada 20 postingan ya. Modalnya juga sudah ada ya, ini adalah blog yang sudah kalian buat. Kalau misalnya kalian kurang puas, mau diperbaiki monggo ya. Intinya teman-teman, setelah kalian menyelesaikan kuliah Introduction to Journalism and Online Journalism, kalian karyanya, portofolionya adalah kalian memiliki portal berita. Dan apa yang ada di portal berita itu adalah karya jurnalistik kalian. Nah, ini menarik ya, berarti kalian bisa dapat 2. Yang pertama, kalian membuat karya jurnalistik, berarti kalian memang belajar jurnalistik. Yang kedua adalah kalian memiliki portofolio website, dan itu sudah ada kontennya ya, dan kontennya itu punya kalian ya. Jadi dari mata kuliah ini kalian langsung sudah dapat 2, dan itu mungkin bisa kalian tunjukkan ya kepada orang yang mungkin perlu pembuktian, misalnya kalian melamar atau magang atau apa, kalian bisa melihat portofolio ini. Syukur-syukur mungkin kalian lengkapin lagi dengan karya-karya kalian yang mungkin di kuliah lain ya. Jadi anggap saja itu nanti kalau sudah selesai itu nggak hanya sekedar portofolio berita, tapi portofolio karya kalian. Dan itu pun kalau misalnya kalian nanti kerja tidak berkaitan dengan berita atau IT, tapi minimal selama kalian kuliah di LP3I kalian sudah menciptakan karya-karya baik sebagai tugas ataupun mungkin sebagai
karya kalian, dan itu bisa kalian lihat lagi dan kapan-kapan bahkan mungkin anak cucu, karena kalau kalian letakkan di kayak di WordPress itu long term ya, long life, selama WordPress-nya tidak bangkrut ya. Tapi seperti itu, kalian tidak butuh bayar domain, nggak perlu bayar hosting, dan itu selamanya, forever ya. Maka nanti mungkin 10 tahun lagi misalnya kalian tidak berkaitan dengan IT, misalnya mohon maaf, misalnya kalian bikin restoran bakso ternyata laris banget gitu, dan mungkin kalian sambil jaga di kasir ya, karena sudah ada pegawainya, lihat ada blog yang disuruh Pak Yusuf, dan ini adalah isinya karya-karya saya, padahal sekarang sudah mungkin nggak dipakai, tapi mungkin masih dipakai juga ya. Ketika kalian misalnya punya warung bakso dan kalian mau mempromosikan, dan itu kalian belajar bagaimana membuat tulisan untuk dipromosikan ke sosial media. Ini dari saya, mungkin ada masukan dari kalian. Septian? Kok diam semua? Hilda? Loh, suara saya terdengar apa enggak ini? Kok diam semua ini? Saya takut ini enggak sampai. Apa? Apa? Yang saya jelek, Pak. Apa kenapa? Kenapa yang jelek, Gong? Sinyalnya, Pak. Hujan di sini, Pak. Oh gitu ya. Di mana, Gong, hujan, Gong? Gresik, Pak. Oh, Gresik ya. Oh, di sini enggak hujan, Gong. Kemarin juga enggak hujan. 2 hari ini enggak hujan. Kenapa? Saya videokan lah. Oh, saya sudah percaya kamu, Gung, percaya. Apa yang dibutuhkan? Kecuali kamu paling nggak percaya sama kamu, minta beli soalnya. Nggak usah, aku percaya kamu kok, Gung. Apa Dimas? Mau komentar apa? Jaringan putus-putus, Pak. Semuanya putus-putus ini. Oh, begitu. Ya wes. Pokoknya ini, teman, UAS-nya adalah kalian Bapak yang putus-putus kayaknya. punya saya yang putus-putus. Punya saya putus-putus. Yang lain bener nggak? Suara saya putus-putus. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ngomong, Pak. Ngomongnya, Rek. Wah, Aduh, sebentar saya itu cek. ini malah sebul-sebul. Coba saya koneksi. Saya lihat routernya ya. Banyak nggak yang pakai? Ada anak main FF, Pak, di tempat. Nggak ada ini. Nggak ada. 4 orang ini. 4 orang, hanya satu yang tetangga. Saya, laptop saya, HP saya, HP istri saya, terus ada tetangga. 4 aja cuma, nggak banyak ini. Saya lihat loh, yang download lo cuma sedikit, cuma 25 kbps, kecil ini. Nggak biasanya sampai 7 atau 8 gitu. Ini kecil ini. Laptopnya, Pak, download Windows mungkin. Enggak ada. Bisa mencek dulu, nanya dulu. Ya, Oh, kenyataan suara kalian lancar. Seharusnya suara kalian yang putus-putus. Saya oke-oke aja. Oke. oh berarti uploadnya, Pak. Downloadnya lancar, uploadnya yang enggak. Uploadnya ini malah apa namanya, angkanya besar ini. Apa bandwidthnya? Oke, kita lanjutkan kalau begitu ya. Jadi tugas UAS kalian adalah bikin portal berita di mana isinya adalah karya-karya atau tugas-tugas yang kalian bikin selama perkuliahan ini ya. Kalau misalnya kurang, kalian lengkapin ya. Kalian kurang lengkapin, total semuanya minimal adalah 20 postingan ya. Apa saja di situ, yaitu yang selama tugas ini bisa jurnalistik foto, bisa jurnalistik berita, bisa jurnalistik radio, bisa jurnalistik TV, bisa feature ya, itu termasuk juga pengalaman kalian. Kita kan cuma 7, Pak. Kenapa? Sisanya buat. Ya ditambahin ya, kalian nambahin, kalian bikin lagi ya, menulis apa berita sekitar kalian kayak gitu.
atau bikin lagi berita foto, atau bikin lagi TV, berita TV kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini tentang teknik penulisan berita pada jurnalistik online atau jurnalisme online. Ya. Iya, benar Ilham, 20 postingannya. Saya pikir memang UAS kalian sudah punya modal minimal mungkin ada sekitar 12 atau 13 ya. Kalau nanti kalian rundown lagi ya, dari apa yang menjadi tugas-tugas kalian bikin, mungkin bisa sekitar itu. Kalian mungkin cuma nambah sekitar 7 ya. Dengan 20 itu nanti blog kalian tidak terlihat seperti kayak kosong, tapi sudah seperti kayak portal berita. Apalagi kalau kalian misalnya ganti tim dan timnya itu seperti kayak portal berita ya. Kalau terlalu di bawah 10 nanti kelihatan growong ya. Misalnya berita foto cuma 1 kan jelek. Kalau misal berita foto 3 itu terlihat bagus ya. Kemudian ada video mungkin ada 2 itu bagus. Kalau 1 itu mungkin kurang ya. Terus kemudian berita-berita lagi kalian lengkapin ya. Nanti saya nilai semakin bagus portal beritanya, dan itu tentu harus karya kalian ya, bukan ambil dari punyanya orang lain. Makanya gunanya kita kuliah selama 1 semester ini, bagaimana kalian membuat sebuah karya jurnalistik. Oke, kita lanjutkan ya. Teknik penulisan berita pada jurnalisme online. Pada dasarnya apa yang saya terangkan ini juga sudah ada di materi-materi sebelumnya, tapi di pertemuan terakhir ini memang saya fokuskan pada jurnalisme online, meskipun kemarin saya salah yaitu jurnalistik foto, karena saya pikir wah, jurnalisme foto ini penting karena di jurnalisme online ini trennya itu adalah foto ya, kayak misalnya Instagram, YouTube itu atau mungkin Facebook itu kalau ada fotonya akan lebih menarik. Makanya saya masukkan di situ, meskipun saya tidak mengotak-ngatik atau tidak masuk ke dalam bagaimana membuat sebuah foto yang baik. Saya pikir itu ada di mata kuliah yang lain ya. Oke, ini adalah pertemuan yang 13, masih ada 1 pertemuan. Berarti yang pertemuan terakhir adalah saya rencanakan adalah penjelasan UAS ya. Kemudian adalah etika ya. Etika jurnalistik dan etika jurnalisme online ya. Kenapa itu tetap penting? Karena apapun ketika kalian membuat karya, jangan sampai kemudian bertubrukan ya, bertubrukan dengan kepentingan lain. Naga-naganya itu mungkin akan berimplikasi pada hukum. Itu juga berbahaya karena sekarang ada namanya undang-undang ITE ya, dimana seringkali yang digunakan oleh orang lain, tidak hanya pemerintah, orang lain juga melaporkan kita ya, karena kita misalnya melanggar undang-undang ITE. Jadi di pertemuan terakhir kita akan membahas itu, etika jurnalisme termasuk undang-undang ITE, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan jangan sampai kemudian kalian melanggar itu, termasuk masalah hak cipta ya. Hak cipta itu juga berkaitan dengan UU ITE, apalagi terus kemudian masalah konten ya, misalnya menyebarkan kebencian atau mungkin anti sara gitu, anti suku atau apa seperti itu. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Belum ya? Kok tadi ada mic-nya on kayaknya? Siapa yang mic-nya on? Belum, Pak. Oke. Belum ada. Ya, Ivan. Oke. Oh ya, kemarin saya memberikan lowongan ke kalian, apakah sudah ada yang follow up? Masih belum, Pak, saya. Oh gitu. Ada yang kurang belum masuk ini, Pak. Maksudnya Gung yang belum masuk, maksudnya Gung? Loh, Gung? Ada yang belum masuk, jelas aku juga. Enggak, maksud saya kemarin tuh kan saya memasukkan kalian itu kesempatan yang nggak tahu apakah itu magang atau pekerjaan, dan itu sebenarnya apa yang sudah kalian pelajarin selama ini ya, sudah saya ajarkan sebagai digital marketing. Kenapa, Gong? Ya, masalahnya saya belum masuk grupnya, Pak. Duh, masa sih gak masuk grupnya? Ya, Van? Belum, Pak. Ketua kelas? Loh, Belum, Pak. kenapa lo, Gong?
Nggak tahu loh Pak. Lu nggak tahu lu, wong grupnya itu sejak dulu. Sejak mulai mulai pertemuan pertama. Ya wes nanti. Nggak ada Pak. Nggak ada, Gung. Iya. Lu kenapa kamu nggak komplain sejak awal, Gung? Saya nggak tahu Pak, pemainnya baru bilang Pak Yusuf masih seperti magang, lalu saya tanya Pak. Walah, Gung, gitu ya kamu kok cuek aja. Selama ini kan bahkan di kuliah kan sudah saya bilang di grup kadang-kadang. Oke, Gung, saya masukkan setelah ini. Ya, kenapa aku kok terlambat sih? Tahu ya Pak. Ya kayak biasanya, Gung, kayak kamu belum pernah kuliah sama aku, Gung, kan selalu mesti dimulai dengan grup WA. Nanti kalau sudah selesai ya grup WA-nya saya hapus ya. Terus kemudian setelah grup WA biasanya saya minta gabung di kelasnya di Google Classroom kan gitu. Nanti kalau sudah Google Classroom-nya juga Ilham juga belum masuk. Ilham juga belum masuk. Aneh. Saya takutnya kalian mungkin pernah logout atau ganti nomor atau ganti apa logout gitu. Jadi saya nggak bisa, yang saya masukkan itu nomor lama dan kalian nggak pernah pakai, jadi ya kelihatan nggak tahu, padahal bisa saja ada karena dulu mungkin pakai nomor Ilham yang dulu aku kenal misalnya, atau Agung yang dulu kenal gitu. Tapi ketika ganti nomor otomatis kan nggak tahu, tetap masuk gitu, tetap ada nama itu gitu loh. Tapi kamu nggak pernah dapat karena nggak pakai yang lama itu. Oke, nanti saya masukkan. Selain Ilham sama Agung, siapa yang belum gabung? Sepertinya mereka doang Pak. Ya, oke. Aku juga aneh kok baru sekarang kok komplainnya itu loh. Ya wis, ini intermezzo aja ya. Saya merasa itu kesempatan bagi kalian sebenarnya kemarin untuk mempraktekkan ilmu kalian ya, dan juga tantangan ya, bersaing dengan mahasiswa atau mungkin dengan para alumni perguruan tinggi yang lain ya. Dan masalah hasil, masalah diterima atau apa, nggak usah dipikirin ya. Yang penting kita mencoba ya. Dari situ mungkin kita akan melihat bagaimana sih tesnya yang dilakukan seperti apa. Mungkin nanti juga bisa sama saya, maksudnya nanti bisa disampaikan ke saya. Siapa tahu nanti mungkin jadi masukan saya untuk di dalam kuliah ini materi apa yang perlu saya itu, karena mungkin di dalam tesnya itu apa kayak gitu. Tapi ini sebenarnya persis dengan apa yang saya ajarkan, dan ini sebenarnya posisi kalian ya dari VMC ini. Kalau misalnya lulus, kalian salah satunya ini sebagai digital marketing ya. Kalian pintar mendesain dan kalian juga ada marketingnya, macam-macam copywriting, yaitu pekerjaannya adalah kalian digital marketing. Dan di situ ada posisi-posisi sudah kalian milih di Facebooknya, Instagramnya, atau di YouTube-nya, atau banyak sekali. Dan itu ada itu juga ada produknya dibagi juga per produk ya. Dan itu kalau nggak salah kalian pasti sudah kalau nggak salah itu jadi tugas UAS kalau nggak salah ya, di strategic planning kalau nggak salah ya. Itu kan ada Fibergram, itu memang perusahaan Surabaya ya. Oke. Dan sebelum membicarakan teknik penulisan berita dalam media online, perlu diingat lagi apa itu berita ya. Pada dasarnya ya berita itu meskipun itu online atau offline, pada dasarnya ya sama ya. Secara praktis berita dapat didefinisikan sebagai laporan tentang suatu peristiwa yang sudah terjadi yang dipandang penting untuk menentukan sikap atau tindakan serta tindakan. Tetapi semua definisi yang ada selalu mengandung 4 unsur dalam peristiwa berita, yaitu 1, adanya perubahan keadaan, ada yang dilaporkan selalu terjadi, kemudian ada manusia yang dilaporkan, kemudian berkaitan dengan kepentingan dan minat masyarakat ya. Ini ada di awal-awal kuliah ya. Kemudian untuk teknik penulisan berita ya, kriteria berita yang baik harus memenuhi beberapa hal ya. Jadi yang dimaksud dengan berita harus ada 4 ini. Kemudian untuk dianggap bahwa berita itu baik atau tidak harus memiliki syarat. Yang pertama akurat. Akurat ini harus bersifat fakta ya, bukan opini ya, harus objektif apa adanya, akurat
akurat itu persis ya. Kalau misalnya mohon maaf yang meninggal misalnya dalam sebuah kecelakaan itu 3 orang, ya katakan 3 orang, dan itu jangan dilebihkan, jangan dikurangkan ya. Makin akurat makin bagus. Misalnya dalam kecelakaan itu yang meninggal 3 orang, luka berat 10, luka ringan 25 ya. Angka-angka ini harus akurat ya. Terus kemudian siapa aja yang meninggal, 1 Fulan bin Fulan, umur ini, alamat ini harus akurat benar ya. Kemudian objektif dan berimbang. Berimbang ini kalau misalnya ada di dalam berita itu ada pihak-pihak berseberangan ya, tapi kalau misalnya kayak kecelakaan itu nggak ada berita-berita yang berseberangan ya. Tetapi untuk supaya lebih bagus berimbangnya itu kalian bisa meminta berita atau masukan atau pernyataan dari beberapa pihak. Misalnya kecelakaan itu misalnya melibatkan misalnya 2 objek, misalnya ya 2 kendaraan, ditanya ya sopirnya, Pak sudah meninggal, ya oke, berarti nggak bisa ya. Atau mungkin penumpangnya, terus kemudian mungkin ada penduduk atau orang yang di sekitar itu, kemudian ditanyakan ke polisi ya. Nah ini yang dimaksud dengan berimbang seperti itu ya. Jangan sampai kemudian hanya cuma satu pihak ya. Apalagi kalau misalnya beritanya ini berkaitan dengan beberapa pihak ya, dan mungkin pihak yang itu dirugikan ya, maka harus ada berimbang. Contoh misalnya ada namanya penangkapan koruptor misalnya ya. Nah ini yang menyampaikan itu biasanya mungkin polisi atau KPK ya, tapi ini satu pihak, mungkin perlu ditanyakan sama koruptornya atau mungkin pihak yang sana, benar nggak seperti itu ya. Atau mungkin penangkapan kejahatan atau penangkapan teroris ya gitu. Kemudian berikutnya adalah sebagai penjabaran akurasi harus muncul formula 5W 1H, yaitu menjawab pertanyaan what, who, when, where, why, and how. Kemudian objektif ya, objektif tadi yang sudah sampaikan harus merupakan laporan faktual tentang suatu peristiwa seperti apa adanya. Tetapi tentu saja sejauh hal ini dimungkinkan, sebab wartawan pun sebagai manusia juga memiliki keterbatasan. Untuk mengejar objektif ini perlu muncul laporan komprehensif. Komprehensif itu lengkap, dan laporan investigatif ya. Investigatif ini adalah laporan yang lebih detail ya. Jadi mungkin dari pihak berwenang menyampaikan ini, tapi berita yang lain mungkin tidak disampaikan. Nah, untuk sampai detailnya kita perlu melakukan penggalian berita sendiri, itu yang dinamakan investigatif. Kemudian berimbang, balance, adalah laporan objektif yang termasuk tidak memihak kepentingan kelompok tertentu ya. Sifat berimbang ini perlu dijaga agar berita tidak menyesatkan pembaca dan tidak digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Oke, unsur-unsur berita ini masih mengulang kayak dulu ya. Ada 10 unsur yang bisa menentukan besar kecilnya sebuah nilai berita ya. Keluar biasaan, unusualness, aktual, timeless, kedekatan, proximity, hal baru, novelty, dampak akibat, impact, konflik, ketegangan, tokoh orang penting, kemanusiaan, kejahatan, dan seks ya. Dalam media online, proses pencarian berita sama dengan yang dilakukan oleh media offline. Yang berbeda adalah produk ya. Kemarin kalian sudah membuatnya ya. Dalam media online, berita-berita yang tidak terduga atau tidak direncanakan yang bersifat hard news seringkali mendominasi dibandingkan dengan berita-berita yang sifatnya dapat diduga atau direncanakan. Hal ini disebabkan karena sifat media online yang real time dan mengutamakan sifat berita yang sifatnya langsung, cepat, yang dinamakan sebagai breaking news. Ya, kenapa kok seperti itu? Dulu pernah saya jelaskan, misalnya media online, selain media online ya, kayak misalnya media televisi atau media radio, perlu persiapan untuk penayangan ya, nggak bisa segera ya. Televisi itu harus membuat videonya, harus mengedit, dan kemudian membuat slot time kayak misalnya ya, itu harus nggak bisa segera ya. Kemudian radio mungkin bisa lebih cepat ya, tinggal reporternya diberikan skripnya, tinggal bisa dibacakan ya. Tapi yang susah misalnya media cetak ya, nggak bisa, karena harus menunggu waktu cetak dan waktu edar.
Maka yang paling cepat adalah online. Makanya online ini harus sifatnya adalah cepat, breaking news ya. Maka biasanya adalah berita-berita yang hard news ya, Kalau yang berita yang sudah direncanakan kurang, karena sudah biasa. Pak Yusuf, apa yang berita yang direncanakan? Berita yang direncanakan misalnya ada pelantikan pejabat, ini kalian sudah tahu, atau mungkin berita tentang upacara ini juga sudah jelas, berita tentang peresmian ini juga akan sudah jelas, bisa diduga. Ini kurang menarik ya. Atau mungkin peristiwa sidang umum DPR MPR misalnya ya, ini bukan yang sifatnya tidak direncanakan. Maka reporter media online, jurnalistik ya, insan jurnalistik media online harus dituntut memiliki satu, kepekaan berita yang tajam, sense of news ya, serta tidak ketinggalan terhadap isu-isu yang berkembang baik lokal maupun nasional. Artinya peka ya, apakah ini jadi berita atau tidak, ini harus peka ya, peka banget. Kalau nggak salah ada beberapa teman yang saya amati ketika kalian mengerjakan tugas ini sangat peka ini sebenarnya, sudah punya bakat sebenarnya ya. Mungkin terserah nanti kalau mau dikembangkan untuk menjadi wartawan, tapi kalaupun tidak ke wartawan, tulisan itu bisa digunakan sebagai misalnya marketing online, digital marketing ya, kayak gitu. Kemudian daya pendengaran berita ya, kemudian daya penciuman berita, intinya harus peka ini ya, baik daya pendengaran, daya penciuman, terus kemudian tatapan penglihatan berita yang jauh dan jelas ya, kemudian indera perasa berita yang baik ya, kemudian ketangguhan di lapangan yang handal. Ini adalah media online ya. Orang yang jadi wartawan media online harus memiliki ini. Maka seorang reporter media online karena tidak punya deadline ya, beda dengan kayak media cetak kemarin saya sudah bilang ya, deadline-nya itu jam 7 malam ya. Berita itu sudah harus dimasukkan ya, karena kalau tidak nggak akan dimuat ya, karena sudah mulai masuk cetak ya, masuk cetak itu jam 10 ya, tapi jam 7 itu tentu masih harus di layout ya, harus diatur desainnya ya, mungkin ditambah-tambahin misalnya ada foto, ilustrasi. Jadi bukan berarti jam 7 kemudian semua langsung cetak, enggak, jadi beri antara. Iklan maksimal pukul 4 sore ya, batas yang jelas dan bias dikatakan kerja 24 jam non-stop. Maka harus dituntut, harus buka mata, buka telinga lebar-lebar terhadap semua informasi yang ada di sekitarnya ya. Teknik menulis berita online secara umum, konsep berita yang ada di media cetak, radio dan televisi secara online adalah sama ya, konsep beritanya sama ya. Berita koran mengandalkan tulisan, berita radio mengandalkan suara, dan televisi mengandalkan gambar bergerak, video ya. Sedangkan media online bisa semuanya ya, tulisan bisa, suara bisa, suara kayak podcast ya, kalau kemudian video pasti juga bisa. Tapi yang penting adalah media online itu bisa mengandalkan kecepatan ya, sangat cepat ya, bahkan kalau perlu seperti yang kemarin saya omongkan, nggak perlu banyak-banyak, mungkin 3 atau 4 alinea sudah langsung masuk ya. Nanti kalau misalnya nggak lengkap ditambahkan lagi, diupload lagi, seperti itu ya. Konsep berita online tidak akan lepas dari sifat-sifat internet. Apa sifat-sifat internet? Interaktif ya. Interaktif itu artinya bisa ada tanggapan, respon, feedback ya, umpan balik ya. Jadi kalau misalnya kalian membaca berita, kalian langsung bisa memberikan komentar, atau mungkin bisa nge-share, bisa nge-like ya, atau bahkan mungkin bisa dislike. Nah, ini adalah interaktif ya. Kalau media lain susah ya, media radio kalian like juga nggak bisa, nge-share juga nggak bisa ya. Yang paling mungkin menceritakan balik misalnya, tapi kan nggak persis dengan apa yang ada di radio, kita hanya menangkap intinya aja. Tapi kalau online bisa ya, interaktif. Terus kemudian non-stop 24 jam ya, berita apapun bisa kita lakukan, apapun 2 jam, nggak ada menunggu misalnya harus besok baru bisa membaca gitu. Apakah media lain tidak 24 jam Pak Yusuf? Ya, ada beberapa media online yang 24 jam ya, kayak televisi, radio ini juga 24 jam, tetapi tidak bisa cepat ya, karena
pasti juga tidak semuanya full di 24 jam ya. Sedangkan kalau di media online, reporter bisa apa ya, tidak perlu banyak orang lah gampangannya ya. Reporter kemudian editor, selesai mungkin ya, sudah langsung bisa upload di portal ya. Kemudian tidak ada periodisasi ya, yang dulu kita pernah belajar bahwa media massa itu ada frekuensinya. Misalnya kalau media cetak itu ada yang terbit harian, ada mingguan, ada bulanan, atau ada kuartalan. Ini kalau di online nggak ada ya. Ada berita langsung sekarang upload ya. Kalau di televisi pun juga ada periodisasi. Misalnya berita itu di jam-jam tertentu ya, liputan 6 petang itu di jam berapa atau apa, saya kurang hafal sekarang ya. Di radio juga itu ya. Sedangkan di internet itu nggak ada periodisasi. Kemudian tanpa batas, borderless, tanpa batas itu artinya berita itu bisa aja, meskipun ini hanya berita terkait orang Surabaya, bisa aja dibaca orang Jakarta ya, borderless ya, bahkan mungkin dibaca oleh orang Amerika. Sebaliknya berita di mana, di Afrika sana mungkin kita bisa baca. Buat apa Pak Yusuf saya mengikuti berita orang Afrika? Ya siapa tahu ya, atau sebaliknya ngapain orang Amerika mengikuti berita Surabaya ya, tapi bisa saja ya, nggak tahu, karena misalnya aja mungkin ada orang Indonesia yang mungkin ada di Afrika ya. Kemudian breaking news ya, sudah tadi ya. Kemudian berita selalu ada running newsnya. Running news itu ada kayak kayak tulisan cepat tuh, running text ya. Kemudian cepat dan tersebar luas. Maka berita online itu harus disampaikan secara cepat. Maka berita yang dibuat lebih banyak berita langsung, straight news dan model piramida terbalik. Jadi di berita online ini yang dipakai tekniknya adalah piramida terbalik dan straight news report. Berita langsung ya. Berita langsung itu berarti tanpa perlu adanya investigasi. Jadi hanya diamatin ya, atau mungkin pernyataan ya, sampai seperti itu. Kenapa? Karena harus cepat, singkat, dan pendek ya, nggak perlu banyak ya. Kalau perlu penulisan berita itu mungkin cukup 15 menit sudah jadi. mulai menyalakan komputer sampai berita itu sudah tayang itu mungkin cukup 15 menit. Kalau yang lainnya nggak mungkin ya, apalagi cetak ya. Namun model seperti ini juga mempunyai kelemahan, yaitu informasi yang diberikan tidak utuh atau sepotong-potong atau hanya serpihan-serpihan dari beberapa fakta yang terkumpul di lapangan, betul ya. Maka biasanya kalau kita membaca di online itu nggak mungkin hanya satu berita. Biasanya kemudian kita ikutin next. Mungkin kita baru paham baca 4-5 berita, baru kemudian kita bisa membaca secara utuh. Karena memang berita seperti itu. Contoh misalnya kecelakaan ya, langsung reporternya mungkin sudah ngupload apanya, baru nanti diupload lagi korbannya, nanti diupload lagi apa gitu ya. Jadi beda dengan kalau misalnya media lain, satu berita tuh mungkin sudah paham semua, tapi kalau media cetak nggak mungkin dengan satu berita. Mungkin kadang harus membaca berita-berita sebelumnya atau berita-berita setelahnya kalau kita misalnya mendapat dari search engine ya. Secara umum bentuk berita ada 3, pola beraturan, piramida, dan piramida terbalik. Dari 3 pola itu, pola piramida terbalik sering digunakan untuk online ya. Dari fungsi dan manfaat bentuk itu memiliki kelebihan masing-masing. Bentuk piramida terbalik, sebentar baterainya habis. Ya, piramida terbalik sering digunakan di media cetak dan elektronik karena dengan bentuk ini penulis menuliskan laporan dengan mengutamakan hal yang terpenting. Ketika space-nya kurang, yang paling belakang bisa dipotong ya. Ini kalau di media cetak ya. Cara ini menguntungkan sebab akan mempermudah tim editing dalam melakukan editing kata dan kalimat apabila deadline-nya sangat singkat. Bentuk piramida terbalik banyak digunakan media cetak harian yang waktu deadline-nya cukup singkat dan terbatas. Bentuk beraturan digunakan penulis tanpa melihat hal terpenting, namun penulis cukup menulis sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Bentuk beraturan sangat tepat digunakan untuk menyusun artikel karena bentuk ini lazim digunakan oleh media cetak, majalah, dan tabloid yang memiliki deadline panjang. Nah, apa itu piramida terbalik ya? Gaya penulisan berita di dalam online lebih banyak menggunakan piramida terbalik.
Gaya ini memulai tulisan dengan memberitahu kesimpulannya, ya, kesimpulannya. Semuanya ada di awal, di alinea pertama. Apa alinea pertama itu namanya? Masih ingat? Apa yang dinamakan di alinea yang pertama itu? Setelah judul kemudian kita baca alinea pertama itu yang orang akan membaca di situ, ya. Judul oke. Pasti itu juga harus menarik. Kemudian orang membaca di alinea pertama. Alinea pertama itu muncul di halaman depan, bisa judul terus kemudian alinea. Kalau kemudian tertarik, dia ngeklik lebih detail, baru kemudian kita membaca berita secara lengkap. Alinea pertama itu apa namanya, Bu? Loh, apa ini kuliah apa enggak ini? Wilde, Septen tadi sudah saya panggil enggak keluar. Apo sekarang yang kedua, tak panggil enggak keluar. Sekarang ketiga, Wildi. Pendahuluan, Pak. Kenapa, Bu? Pendahuluan, Pak. Bukan. Coba dibantu sama Wildi. Rizky? Ya Allah, kok sudah lupa ya teman-teman ini ya. Rizky? Ya, Pak. Apa alinea pertama itu? Namanya apa? Hah? Bentar, Pak. Mikir, Pak. Siapa yang mau membantu? Hilda? Oh, Hilda dari luar ya, suaranya gemerisik. Siapa ya? Tita, apa alinea pertama itu namanya apa? Dan kemarin kita sudah belajar. Prolog, Pak. Pengenalan. Apa? Prolog atau pengenalan. Nah, salah semuanya teman-teman ini ya menyebut tidak yang saya ajarkan ini ya. Tadi bilang pendahuluan, ada yang bilang penolog, enggak saya ajarkan itu loh ya. Ada yang masih ingat? Ivan? Agung? Kalau saya jujur, Pak, saya lupa, Pak. Berarti teman-teman nggak jujur ini ya Agung ya? Oh bener, Agung ini loh teman-teman bagus. Bisa dicontoh Agung ini orang jujur. Teman-temanmu nggak ada yang jujur ini berarti, Agung. Kayak bahasa umum mungkin, Pak. Bukan. Ya Allah, teman-teman ini ngarang ya, pasti tak beri ujian pasti ya kayak gini nih, ngarang-ngarang sendiri. Padahal sudah saya terangkan. Ya. Jadi kenapa Dimas? Iya, betul. Itu. Dimas ini yang orang jujur ini. Jujur dan benar. Kalau Agung jujur tapi nggak benar ini. Ya, betul. Apa Gung, kamu mau ngomong apa, Gung? Kok mic-mu on? Ya. Jadi itu ya maksud saya, lead ya. Kita kemarin sudah belajar bagaimana membuat alinea pertama yang menarik ya. Ada banyak contoh lead ya. Ada beberapa tipe lead dan bagaimana cara membuat lead. Nah, ini lead ini penting ya. Gaya ini sebenarnya sudah banyak dipakai oleh berbagai surat kabar sebab gaya piramida terbalik membuat pembaca dapat berhenti kapan saja dan masih mendapatkan bagian penting dari tulisan itu. Karena makin lama dibaca makin detail ya, makin yang gak penting-penting, tapi detail-detailnya ya. Kalau dia sudah merasa cukup ada kecelakaan, misalnya akibat ini di tempat ini selesai, mungkin dibaca lagi bagaimana peristiwanya mungkin akan dijelaskan ya. Kemudian dengan model piramida terbalik itu pertama akan memudahkan pembaca, pendengar atau pemirsa yang sangat sibuk untuk segera menemukan berita yang dianggap menarik atau penting yang sedang dicari atau ingin diketahuinya. Bun, tolong maghribnya dipateni, Bun. Kedua, memudahkan reporter, editor memotong-motong bagian berita yang dianggap kurang atau tidak penting ketika dihadapkan kepada kendala teknis. Misal berita terlalu panjang sementara coupling atau ruangan yang tersedia sangat terbatas. Ketiga, memudahkan jurnalis dalam menyusun pesan berita sesuai rumus baku yang sudah sangat dikuasainya, sekaligus untuk menghindari kemungkinan adanya fakta atau informasi yang terlewat tidak dilaporkan.
Di dalam piramida terbalik ini kalau di online jadi lebih penting ya. Ingat piramida terbalik tadi sudah jelaskan itu juga dipakai di metadata, tapi di online malah lebih penting ya. Karena penggunanya kadang-kadang tidak membaca sampai habis. Istilahnya itu di skip. Kalau lihat YouTube itu di skip. Nah, tapi awalnya ini penting ya, orang membaca judul kemudian membaca alinea pertama ya, kemudian kalau mau detail ya baru diklik ya. Jadi harus penting ini, maka harus piramida terbalik beneran ya, sangat di web itu penting ya. Maka ini nanti kalau kalian mengerjakan UAS lagi untuk melengkapi ya bisa diingat-ingat bahwa ini penting juga. Mereka tidak menggulung layar ya, kata Nielsen dalam Inverted Pyramid in Cyberspace Frame ya. Ini nama lengkapnya Jacob Nielsen ya. Saya sudah punya 2 bukunya ya. Jacob Nielsen ini dikenal sebagai ahli usability ya. Gulungan layar adalah istilah dari proses internet meneruskan jaringan informasinya, menghubungkan pengguna web dengan situs-situs yang telah dirancang jaringan linknya. Piramida terbalik ya. Pada beberapa pengguna lainnya malah terjadi kebalikan ya. Disinilah kegunaan teknologi internet yang memanfaatkan atau dimanfaatkan jurnalistik online. Pembaca yang tertarik akan menggulung layar, akan men-scroll ya, akan meneruskan bacanya pada materi-materi yang terkait dengan topik-topik yang dibacanya. Kalau kita membaca berita sampai ke bawah itu ada tulisannya related news, berita terkait. Nah itu. Makanya ketika ciri khasnya lagi di online itu ada namanya tag ya. Tag ini adalah tema berita itu ya, sehingga kalau tema beritanya sama itu nanti akan muncul yang kira-kira satu tema yang saya bilang tadi itu. Orang tidak cukup hanya baca satu berita kadang-kadang ya, tapi membaca beberapa berita entah sebelumnya atau setelah itu yang kemudian baru menjadi paham. Beda dengan kalau media konvensional, sekali baca berita mungkin sudah paham ya, karena berita yang lain sudah nggak ada kaitannya, tagnya sudah beda. Sedangkan kalau di online satu tag itu mungkin bisa beberapa berita. Pembaca yang tertarik akan menggulung layar, akan meneruskan bacanya pada materi-materi yang terkait dengan topik yang tengah dibacanya. Mereka adalah orang-orang yang menemukan dasar dari piramida terbalik cyberspace. Mereka lah penemu kisah-kisah berita jurnalisme online yang luar biasa rinci. Oke, mungkin teman-teman mungkin seperti itu tentang jurnalisme online. Intinya adalah jurnalisme online itu apapun sebenarnya adalah sama dengan jurnalistik konvensional. Cuma karena medianya yang memang berbeda ya, medianya memang berbeda dengan dengan konvensional, tentu yang disampaikan beritanya juga harus khusus ya. Karena apapun setiap media itu seperti kita pelajarin di periklanan, mereka memiliki karakter, mereka memiliki kelebihan dan kelemahan ya. Maka beritanya ini harus menyesuaikan itu. Dan untuk jurnalisme online tadi sudah saya jelaskan kelebihan, kelemahan. Maka beritanya ini juga harus memanfaatkan itu. Contoh kekuatan berita di online itu adalah speed ya, kecepatan ya. Karena tadi itu tidak mengenal periodisasi ya, tidak mengenal proses pembuatan, tidak mengenal space dan macam-macam ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya sama ya. Teknik-teknik jurnalistik yang kalian pelajarin selama ini untuk yang jurnalistik entah radio, televisi masih bisa dipakai. Yang cuma membedakan tadi ya, karena memang di jurnalistik online, karena medianya online memiliki karakter ya. Contoh lagi karakter di online ini adalah para pembacanya bisa interaktif ya. Interaktif ya, bisa maki-maki, bisa bujuk-bujuk, bukan bisa bully wartawannya. Kalau dulu nggak bisa ya, misalnya bujuk kon hoak gitu, nggak bisa gitu. Sekarang bisa itu ya, apalagi dengan adanya orang-orang bayaran yang bisa memberikan sebuah image pada pembaca yang lain ya, yang namanya buzzer ya. Misalnya ada sebuah berita yang tidak disenangin ya, ada orang yang memang diminta kemudian misalnya
mengecilkan berita tadi, misalnya dikatakan berita ini bohong apa kayak gitu, sehingga yang baca itu biasanya orang ketika membaca juga akan melihat komentarnya, ternyata ini bohong ya, seperti itu, sehingga kadang-kadang kita kemudian jadi apa namanya, jadi agak kurang percaya pada berita itu. Ini juga salah satu entah kelebihan atau kelemahan, atau yang jelas ini karakter media online, yaitu bersifat interaktif ya itu. Cuma yang kekuatan lagi yang lain dari online karena sifatnya adalah bisa diedit ya. Kadang-kadang memang kesalahan di dalam pembuatan berita online itu mungkin tidak terlalu diperhatikan. Kenapa? Langsung bisa diedit ya. Bisa, kalau kalian mau membuktikan bisa diedit atau enggak, coba kalian masuk di blog, tulisan yang sudah kalian upload, ganti aja judulnya atau gambarnya atau teksnya, bisa dilakukan ya, cepat ya. Kesalahan pejaan nama atau mungkin kesalahan statusnya atau pangkatnya atau kedudukannya bisa langsung diubah ya di dalam online. Beda dengan kalau misalnya cetak ya, kalau salah foto misalnya, antara foto dengan captionnya misalnya, sering itu yang banyak terjadi di media online. Misalnya fotonya anggap saja misalnya Anies Baswedan, tapi ternyata keterangannya misalnya wakil gubernurnya, ini kan salah misalnya. Ini kalau di online langsung bisa diedit, bisa benar, tapi kalau di media cetak baru besoknya ya. Dan ini makan waktu, dan selama itu mungkin orang akan bully. Atau sebaliknya, kalau di televisi nggak bisa, yang tadi itu sudah salah tetap akan salah, orang punya rekamannya dan mungkin dijadikan olok-olok ya. Radio bisa juga begitu, nggak bisa langsung diedit ya. Langsung online bisa ya, karena kalau sifatnya yang radio sama televisi sifatnya selintas ya, selesai ditancarkan ya, sudah ya. Kecuali kalau misalnya radio sama televisi itu di online kan ya, misalnya contoh kayak saya tadi itu mendengarkan radio lewat online, ini saya rekam ya. Misalnya kalau ternyata misalnya si penyiar salah ya, memang kalau yang mendengarkan lewat radio ya sudah hilang. Tapi kalau di media yang di online kan bisa saja mungkin hasil tadi itu mungkin bisa didengarkan, ternyata salah, langsung bisa direvisi, meskipun yang tadi yang sudah diucapkan ya nggak bisa ditarik lagi ya. Itu bedanya antara media konvensional dengan media online ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang etika dan hukum yang terkait dengan terganti dengan jurnalistik, khususnya jurnalistik online ya. Ini yang sekarang lagi ramai, dan ini lagi banyak yang kena juga, yang terkait dengan misalnya undang-undang ITE ya. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir, sehingga akan melengkapi kalian nanti ketika kalian mengerjakan UAS adalah seakan-akan kalian memiliki portal berita. Kalian di situ dianggap saja sebagai reporter, juga dianggap sebagai editor, termasuk juga dianggap sebagai web developernya. Mungkin demikian teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah 1 jam. Duh, diam semua. Saya mau tanya untuk UAS-nya Pak. Iya Tita. Jadi kita bikin, maksudnya nggak bikin sih, blog yang dulu dibuat tugas itu nanti diisi sama tugas-tugas kita yang lain gitu kan Pak? Betul sekali, betul ya. Tapi Nah kalau itu yang untuk berita televisinya itu bisa dimasukkan di blog juga tak Pak? bisa kalian lakukan 2 cara ya. Kalian bisa langsung insertkan. Jadi kalau membuat berita itu ada teks, kemudian ada gambar ya. Nah gambar itu juga bisa video ya. Ini juga cara yang pertama ya, kalian upload. Atau cara kedua, kalian upload di YouTube ya, terus kemudian kalian embed ya. Ketika kalian sudah upload di YouTube, di pojok kanan itu ada tulisannya share ya, atau gambarnya ada kayak titik 3 gitu ya, titik 3 tapi bentuknya kayak segitiga. Itu kalau diklik itu kayak share gitu. Itu nanti kalian cari ada tulisannya embed ya. Pilih yang embed, kan itu kan banyak ya. Ada termasuk copy link apa, kalian yang cari embed ya. Embed itu nanti kayak script ya. Kita pernah belajar dulu di web ya. Itu kayak script itu kalian kopikan, masukkan di teksnya di blog. Otomatis nanti di dalam web tadi itu, di dalam halaman itu ada videonya. Nanti bisa langsung di play di situ, tidak harus di play atau tidak harus kita pindah ke YouTube ya. Itu contoh. Itu cara yang kedua.
Mana yang lebih enak Pak? Kalau saya sih lebih enak di YouTube ya, karena kalau kalian letakkan di YouTube, space videonya yang biasanya besar itu tidak memakan space hosting kalian yang untuk blog, karena itu disimpan di YouTube ya. Kalian cuma hanya menampilkan playnya ya, playnya aja di tempatnya aja di blog itu, tapi space-nya nggak makan itu. Tapi kalau misalnya agak rumit ya, cara yang paling pertama tadi, cara paling gampang ya, kalian tinggal upload videonya sama kayak ketika kalian menginsertkan berita, menginsertkan gambar gitu. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Coba kalian pikirkan lagi, kalau misalnya ada ide-ide apa lagi yang jelas memang belum saya kristalkan UAS-nya ya. Tapi itu seperti itulah gambarannya, adalah kalian seakan-akan memiliki portal berita yang cukup bagus ya, karena minimal kontennya 20 postingan ya, seakan-akan kalian punya itu. Jadi di situ mungkin kalian, karena memang ini tugas ya, jadi kalian juga sebagai reporter, sebagai editor, mungkin sebagai juga web developer ya. Kalau bisa yang saya lihat sudah bagus beberapa, itu mungkin diganti aja ya. Kemarin memang saya minta supaya kalian setiap karya dimasukkan situ, tapi kayaknya nggak dimasukkan ya. Itu jadikan atau cari tim yang sifatnya news ya, news portal atau news website kalau nggak salah ya, pokoknya temanya news ya. Itu nanti kayak modelnya kayak detik.com kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk restoran ya nanti bentuknya ke restoran. Makanya yang ini khusus ya, karena saya lihat kemarin itu memang saya minta kalian cuma hanya bikin blog ya, dan kalian saya lihat sudah ada beberapa bagus, tapi modelnya kayak personal website atau kayak sebuah karya. Sekarang ini adalah, karena ini adalah mata kuliah jurnalistik, bentuknya adalah seperti portal berita ya. Apa itu portal berita? Mungkin paling contohnya ya kayak detik.com kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Hilda? Oh ya, Hilda di luar ya, suaranya berisik. Kok Hilda terus? Agung juga putus-putus karena di desa ya, hujan juga. Tita juga lagi goreng ya, suaranya gorengannya nggak jelas. Jelas banget. Yang jelas cuma Ivan ini. Awit. Padahal tadi mampir ke rumah saya loh Pak Awit, Pak. Oh iya dah. Sekarang alasannya apa? Ilham alasannya rumahnya itu dekat bengkel, lagi ada orang servis, jadi nggak kedengaran. Oh, rumahnya di Bobolandung mungkin Pak. Ya kan, dia nggak mau keluar suaranya, takut suara knalpot itu terdengar masuk. Ya wis teman-teman, kalau nggak ada. Memang online di sebelah knalpot mungkin Pak. Sambil belajar motor gitu. Atau mungkin lagi di warkop ya, di warkop ada suara dangdutnya, puanter kenceng lah ini. Ikut karaoke Pak. Ya wis, kalau nggak ada pertanyaan, ini pertemuan terakhir. Pak Yusuf ada tugas? Tidak ada. Tapi mungkin kalian sudah mulai menyiapkan UAS kalian dengan mencicil tugas, mencicil untuk mengupload postingan yang kemarin sudah kalian buat ya. Coba diambil lagi, atau mungkin kalian mungkin mengerjakan tugas beberapa tapi yang dianggap bagus itu yang kalian setorkan. Yang lain itu mungkin kalian perbaiki lagi, bisa jadi dimasukkan UAS ya. Tugas kita semuanya kita kumpulkan di Google Classroom. Jadi kalau kalian misalnya nggak punya catatannya, jangan khawatir, di Google Classroom itu ada. Tapi Google Classroom itu ada, itu yang disetorkan. Siapa tahu mungkin ada tugas-tugas lain yang mungkin kalian mungkin kurang bagus, itu disimpan, yang bagus itu yang disetorkan. Ya wis, kalau nggak ada kita akhiri ya teman-teman ya. Saya senang sekali bertemu dengan kalian. Tetap semangat meskipun ya satu semester ini ya full ya. Kalau di online, kalau yang di semester lalu sempat kalau nggak salah beberapa pertemuan masih ketemu offline ya. Setelah itu online. Kalau ini benar-benar 100% online ini. Saya harap tetap meskipun online kalian mendapatkan ilmu yang cukup, khususnya misalnya kalian menghadapi kerja. Kalau saran saya kemarin tuh loh, coba yang itu, lowongan itu ya, itu sangat spesifik ya. Bisa saja itu mungkin bukan pekerjaannya, itu mungkin magang, tapi perusahaan Fibercream ini juga bagus ya. Sebenarnya
magang ini juga penting ya, karena bisa saja mungkin kalian kalau sudah masuk di situ, kalau misalnya kalian memang bagus, mungkin direkrut karyawan, atau tidak kalian akan membuat pijakan lain yang mungkin akan bisa melihat pemandangan yang lain ya. Contoh kemarin saya ketemu dengan adik kelas dulu waktu kuliah, dia magang di Suriah ya. Saya komunikasi ya, di kelas ini komunikasi ya, magang di Suriah ya. Ada 2 orang ya, dari sekian banyak itu dia magang ya, magang di harian Suriah. Dibayar gak? Mungkin ya enggak ya, tapi dia punya pekerjaan nyaris kayak reporter ya. Dia bilang, saya magang 2 hari kemudian saya harus mohon maaf ke kamar mayat katanya. 2 hari magang sudah langsung ditugaskan di kamar mayat ya. Ini kan kalau bukan reporter ya nggak bisa masuk ke situ, karena reporter ya di harian Suriah. Nah, dari harian Suriah ini ternyata dia kenal dengan reporter-reporter lain, akhirnya nanti teman tadi kelas ini akhirnya nanti akan jadi reporter Metro ya, reporter Metro dan temanan dengan Najwa Najwa Shihab ya kayak gitu ya. Ini contoh ya, mungkin nggak kerja di Suriah tapi nanti dia kerja di Metro ya, kayak gitu. Nah, ini maksud saya itu, karena kesempatan itu ada, silakan, jangan berpikir belum kompeten, saingannya berat atau apa, nggak usah ya, coba aja, toh nanti kalian ongkos ruginya paling cuma bensin atau mungkin waktu ya, gitu, nggak ada salahnya. Oke, teman-teman, saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.